Selamat datang di Yasha Indra Channel. Kita akan melanjutkan seri atau video sebelumnya yang sudah membahas seputar modul. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu function dan bagaimana penerapannya ketika kita menghadapi sebuah case di dalam bidang data science. Function merupakan konsep yang sangat penting ya dalam pemrograman karena semua aplikasi yang kita gunakan ya semuanya itu ada function-function yang saling berjalan. Seperti kita ingin melakukan submit, ketika kita ingin melakukan sebuah proses, itu semua membutuhkan function. Jadi function itu sangat penting, bahkan ketika nanti belajar seputar kelas, objek, itu juga kita butuh yang namanya function-function dasar. Ada nanti yang namanya function main. Jadi function merupakan sebuah fundamental dalam programming. Ketika kita sudah belajar function, kayaknya untuk belajar konsep yang lain itu sudah mulai make sense. Jadi kita mulai video kali ini dengan cara mungkin mulai dengan membuat folder namanya function. Lalu kita buat file baru namanya fun.py. Function di dalam Python ya mungkin kalau bahasa pemrograman lain seperti ini ya langsung gitu ya. Tapi dalam Python function itu didefinisikan dengan yang namanya def. Lalu nama functionnya bebas. Saya akan sesuai dengan isi konten buku yang menjadi referensi video ini, namanya adalah Data Science from Scratch edisi kedua. Itu bisa kalian download, linknya ada di deskripsi, bisa kalian download secara free. Itu adalah buku yang menjadi referensi dari semua tutorial ini. Lalu kita return, karena namanya double, saya pengen mereturn angka yang dimasukkan ya, itu akan menjadi 2 kali lipatnya, berarti X dikali 2 ya. Jadi ini struktur dasar function adalah ada nama function namanya double, lalu bisa menerima sebuah parameter atau tidak sama sekali, umpama kosong pun bisa. Tapi kita akan menerima sebuah value atau angka yang akan kita kalikan dengan 2 ya. Semua function bisa mereturn sebuah value atau bisa tidak sama sekali ya. Biasanya kalau enggak sama sekali itu kita ingin memprint sebuah data, sebuah value, jadi nggak perlu mereturn apapun gitu. Tapi kalau ini kita butuh function yang mereturn sebuah value, sehingga ketika kita definisikan itu ke dalam sebuah variabelnya bisa terbaca dengan baik. Nah, lalu kita jalankan. Misalkan X-nya ini masukkan parameternya, saya ingin gunakan angka 8 gitu ya. Kita jalankan. Nah, tidak ada angka sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada value yang ingin kita munculkan di sini. Nah, kalau pengen kita bisa masukkan dulu ke dalam variabel, atau sebenarnya bisa seperti ini. Ini enggak. Oh alah, ada. Nah, kita bisa seperti ini langsung, atau kita bungkus ke dalam sebuah variabel. Nah, nanti variabel kita jalankan dan akan muncul data yang ingin dimunculkan. Di sini data masukannya 8, saya pengen dikalikan dengan angka 2. Oke. Nah, tidak hanya bisa mereturn sebuah value berupa integer, function juga bisa mereturn sebuah function, di mana sebuah function itu bisa mereturn sebuah function lain, yang mana function lain itu kadang punya nilai-nilai tertentu juga. Oke. Misal saya ingin membuat function baru namanya apply to 1. Ini parameternya adalah f. Nah, f ini akan mewakili function yang akan kita jadikan masukan. Lalu kita return
F, dan saya ingin memasukkan sebuah angka di sini atau ya angka bebas arbitrary. Ini bisa apapun. Saya akan memilih angka 9. Nah, 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 nanti ketika kita ingin menjalankan function apply to one, ini kita harus menggunakan masukan function lain. Kita akan gunakan function double ini. Ya. Tentu supaya lebih rapi, kita akan masukkan dulu function double-nya ke dalam variabel lain. Misalkan my double, ini nama functionnya double ini ya. Nah, kita di sini nggak perlu memasukkan parameter atau menjalankan inisiasi seperti ini. Karena inisiasi ini akan dijalankan pada return apply to one. Nah, baru saya ingin memasukkan result applied gitu aja ya, namanya bebas sebenarnya. Lalu apply to one, masukkan my double ini ya. Maka nanti kalau sesuai urutannya ya, apply to one akan menjalankan function my double dan nanti akan dijalankan di sini. Yang mana function ini bisa bebas, bisa function apapun kita ingin double atau nanti kita akan bikin function sendiri, function yang lain. Berarti nanti my double double di sini akan menerima masukan angka 9. Jadi nanti 9 dikali 2. Jadi hasilnya 18. Kita buktikan di sini. Jadi ya angka hasilnya 18. Oke. Nah, jadi kita bisa bebas menggunakan function yang itu menerima function kembali gitu. Ngerti nggak sih? Jadi kayak ada function yang akan menjalankan function yang lain gitu. Yang mana function lain ini kayak bebas. Kita bisa menggunakan apply to one ini dimanapun yang kita inginkan. Dimanapun kita inginkan dengan function yang berbeda-beda. Oke. Nah, yang ada istilah lain ya dalam pemrograman itu yang disebut dengan anonymous function. Ya, ini mungkin sering kalian jumpa ya kalau belajar JavaScript. Dalam Python juga ada yang namanya anonymous function. Ini sangat bermanfaat ketika kita ingin menjadikan function ketika kita ingin menjadikan parameter sebagai function atau function sebagai masukan. Oke, misal saya tadi ya apply to one lagi. Mungkin sini kita bikin yang baru, misalkan result unknown. Apply to one. Jadi yang namanya anonymous function di dalam Python itu nggak kayak ujuk-ujuk seperti gini gitu ya. Enggak kayak begini terus nanti berbla enggak kayak begitu. Cuma kita menggunakan keyword yang bernama lambda. Lambda x ditambah 5. Oke. Sehingga ini akan jadi tanpa kita harus menuliskan function seperti ini ya, tanpa kita harus bikin def mungkin mungkin random ya. Ini kan X atau return X tambah 5. Kita nggak harus menuliskan seperti ini. Kita cukup menjadikannya singkat dengan cara menggunakan anonymous function seperti ini. Menggunakan keyword lambda. X ini merupakan masukannya dan setelah tanda titik 2 ini adalah argumen atau prosedur function yang akan kita butuhkan. Gitu. Jadi ini dihapus saja, nggak apa-apa. Sama aja. So ya seperti ini, dan tebak hasilnya ketika jadi lambda ini, jadi setiap function akan ditambah 5, berarti 9 ditambah 5 hasilnya adalah berapa? 14. Misal unknown. Kita jalankan 14 gitu. Ya. Jadi itu dia pembahasan seputar function. Video ini juga ada versi tulisannya di blog Yasha Indra, di yashaindra.com. Kalian bisa baca artikel yang membahas function tersebut. Kalian juga bisa mendownload ebook Data Science from Scratch di sana. Semuanya gratis, dan membaca mungkin
tulisan seputar software engineering dan data science lainnya di sana. Jadi sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.